Melihat proses pembuatan baut jangkar raksasa di pembangkit listrik tenaga air, saya baru terkejut menyadari mengapa teknologi produk kelas khusus selalu lebih tinggi daripada standar sipil. Hanya untuk ulir pada satu bongkahan besi saja, sudah melalui 2 kali penempaan dan terbuat dari lebih dari 20 jin baja krom molybdenum. Saat produk jadi muncul, baut raksasa yang memantulkan cahaya seperti cermin itu pasti akan membuatmu terpukau. Setiap hari, tak lama setelah jam 7, Mihoko yang selalu datang tepat waktu ke kantor akan masuk ke bengkel dan berdiskusi dengan penanggung jawab mengenai urusan pembelian hari ini. Mihoko yang telah lama melajang adalah seorang staf pembelian di perusahaan, dan hampir semua keluar masuk barang dikelola olehnya. Misalnya, baut yang akan dibuat hari ini menggunakan baja paduan tipe ASCM 435H, karena di dalamnya ditambahkan banyak karbon, krom, dan molybdenum, sehingga orang-orang di industri ini biasa menyebutnya sebagai baja krom molybdenum. Pertama-tama, baja batangan diangkat ke atas konveyor menggunakan kren gantung. Setelah semua material ditempatkan dengan benar, panel kontrol Mitsubishi ditekan untuk memotong baja batangan yang awalnya lebih dari 5 meter menjadi potongan-potongan dengan panjang sekitar 40 cm. Baja batangan yang pertama kali dipotong akan diukur ulang oleh pekerja. Setelah ukurannya benar-benar sesuai standar, barulah baja batangan berikutnya akan dipotong secara otomatis. Pada saat itu, tidak perlu lagi mengukur satu persatu secara perlahan. Setelah itu, baja batangan ini akan diangkut ke bengkel sebelah menggunakan forklift. Luas bengkel ini tidak besar, hanya sekitar 150 meter persegi. Tapi dari atap asbes yang tergantung tulisan pabrik penempaan, sudah bisa dipastikan bahwa batang baja silinder yang diletakkan di meja operasi ini pasti memiliki peran yang penting. Seperti yang mudah kamu duga, logam-logam yang diberi tanda model ini adalah cetakan tempa. Para pekerja memilih 2 cetakan bertanda 60, lalu langsung meletakkannya di bawah palu tempa. Angka tersebut menunjukkan diameter cetakan tempa. Dan di dalam diameter yang berbeda juga terdapat untuk bentuk yang berbeda. Misalnya, hari ini benda pertama yang akan dibuat ternyata adalah skrup persegi 4. Tapi dia tidak langsung menjepit bilat baja, melainkan memasukkan 2 bongkahan besi penuh kerak oksida ke dalam toko listrik. Jika hanya melihat diameternya, mungkin hanya sekitar 2 cm. Prosesnya sangat cepat, tidak sampai 10 detik. Benda itu sudah memerah membara. Lalu dia langsung mengambilnya dengan penjepit dan memasukkannya ke dalam cetakan. Yang penting, dia bahkan mengatur posisinya cukup lama, sengaja memilih tempat yang pas. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia sedang bermain-main. Sebenarnya, alasan pekerja meletakkan bilet baja di tengah cetakan adalah terutama untuk memanaskan cetakan atas dan bawah pada palu tempa. Jangan anggap ini merepotkan, meskipun harus menunggu selama 20 menit. Justru 20 menit yang tampak biasa inilah yang secara langsung mengurangi resiko retak pada permukaan baja akibat perbedaan suhu panas dan dingin. Perlu diketahui, baja induk ini selain keras juga lebih rapuh dibanding baja karbon biasa. Oleh karena itu, selain kekuatan, suhu menjadi topik yang tidak bisa kita hindari. Suhu sekitar 180 derajat dengan toleransi tidak lebih dari plus minus 20 derajat adalah batas maksimum yang diberikan bengkel kepadanya. Suhu mutlak tertinggi adalah 1250 derajat. Begitu melewati rentang suhu ini, maka resiko terjadinya overheat atau terbakar menjadi sangat tinggi. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan dalam proses pembuatan produk kelas premium. Kemudian, gunakan alat untuk meniup kerak oksida di permukaan seiring setiap ayunan palu tumpah. Bilet baja akan terus-menerus menghasilkan lapisan oksida, dan jika tidak segera dibersihkan, maka sangat mudah terbawa terus ke bawah. Ketika palu tempa kembali menekan cetakan, tentu saja tingkat presisinya tidak akan setinggi itu. Jadi, kamu lihat selang udara di tangannya itu tidak pernah berhenti digunakan. Lalu, kapan hasilnya bisa dianggap cukup layak? Perhatikan saja kapan tangan kirinya mengeluarkan cetakan dari dalam. Itu berarti proses penempaan kali ini bisa dianggap selesai sementara. Dengan berat satu batang mencapai 2 hingga 30 jin, siapapun pasti tidak akan merasa mudah. Untungnya, dia sudah berhasil mengeluarkannya. Lalu bagaimana cara memastikan bahwa benda tempa yang melewati tangannya sudah memenuhi standar bengkel? Benar sekali, jangka sorong. Sebuah jangka sorong yang bahkan lebih panjang dari paha. Sebenarnya, bukan hanya baut berukuran besar tadi. Mereka juga sedang membuat sebuah baut yang bentuknya lebih aneh lagi. Panjang sebenarnya benda ini, bahkan mencapai 40 cm. Dan bentuknya bukan segi 6, bukan segi 4, melainkan kepala bulat. Masih seperti biasa, pertama-tama dipanaskan hingga 1200 derajat Celcius. Lalu salah satu dari mereka menggunakan penjepit untuk mengeluarkannya. Karena kali ini area pemanasannya lebih dari setengah, maka 2 orang di pos tersebut bekerja sama. Artinya, yang menambah bilet baja hanya fokus menambah, tidak ikut menempa. Sebaliknya, orang yang menempa di sampingnya juga tidak perlu melakukan pekerjaan fisik berat. Anehnya, gaji mereka berdua ternyata persis sama. Kalau kamu, apakah kamu lebih memilih istirahat 3 menit sekali untuk menambah bilet, atau menghabiskan 1 menit terus-menerus menginjak pedal saklar? Berbeda dengan sebelumnya, setiap bilet baja di sini harus diukur satu persatu, dan orang di sampingnya juga harus mencatat secara real time di sebuah buku. Saya tidak tahu pasti untuk apa pencatatan seperti ini, tapi mereka memang benar-benar melakukannya. Proses berikutnya yang harus dilakukan di bengkel adalah peledakan shot blasting. Ini adalah langkah yang tak terelakkan jika ingin mendapatkan tampilan skrup yang baik. Pertama, sejumlah bilet baja yang sudah didinginkan dimasukkan ke dalam mesin shot blasting. Ketika ketinggiannya sudah sejajar dengan alat, pintu besi bisa dikunci rapat, lalu mesin shot blasting dihidupkan dari sisi kanan pintu masuk. Prosesnya sangat sederhana, cukup dorong ke depan dan tekan tombolnya. Namun, jika pasir baja yang digunakan untuk shot blasting mulai habis, maka dia harus selalu ingat untuk menambahkannya.
Sebenarnya, benda ini bentuknya seperti butiran pasir baja dengan diameter kurang dari 5 mm. Sebelum digunakan masih terlihat jelas, tapi setelah proses shot blasting berubah menjadi pasir halus. Jadi, sebenarnya ini memang barang sekali pakai, tapi setidaknya hasilnya bisa membuat orang terkesan. Misalnya saja, sebelumnya bilik baja itu dipenuhi lapisan oksidasi, sehingga tidak terlihat jelas. Tapi setelah satu kali proses shot blasting, permukaannya jadi sangat putih bersih, tanpa cacat sedikit pun. Bahkan pada gambar close up bagian sudut-sudutnya pun tampak benar-benar seragam. Mungkin inilah makna terbesar dari proses finishing yang presisi. Tak lama kemudian, pekerja yang mengendarai forklift kembali mengangkut bilet baja itu ke bengkel ketiga. Kita bisa menganggapnya sebagai tahap sebelum kontrol numerik. Karena jika bengkel ingin mengontrol diameter skrup dalam batas tertentu, maka harus mengebor lubang penentu posisi di tengahnya. Dengan begitu, saat cakram di samping dipasang pada kepala skrup berbentuk persegi, barulah bisa memotong bilet baja dengan cara yang lebih fleksibel. Mari kita lihat cuplikan berikutnya. Maka kamu akan mengerti apa yang saya maksud. Di sebelah kanan adalah posisi di mana poros bagian dalam alat dimasukkan untuk penentuan posisi. Lalu sambil berputar, baja dipotong. Ketika pintu pelindung dibuka kembali, diameter baut di dalamnya langsung berkurang 1/5 dari ukuran aslinya. Perubahan ini bisa langsung terlihat dengan mata telanjang. Meskipun hanya berlangsung sekejap mata, sebenarnya proses pemotongan ini memakan waktu 10 menit. Untungnya di bengkel ini gaji setiap orang tidak dihitung berdasarkan jumlah barang yang dikerjakan. Lalu, mengapa pekerja kembali meletakkan bilet baja ke dalam cak mesin? Inilah detail yang tidak akan kamu temukan pada proses lain. Pertama-tama, adegan yang sedang berlangsung ini disebut pembuatan ulir dalam. Sederhananya adalah menambahkan ulir bagian dalam pada baut. Jadi ketika baut besar dipasang ke peralatan, di bagian atasnya masih bisa dipasang baut kecil lagi untuk mengencangkan baut besar tersebut. Bukankah ini terasa seperti perlindungan ganda? Bahkan jika terlepas, yang akan lepas lebih dulu adalah baut kecil, sehingga memberikan waktu yang cukup bagi petugas keamanan untuk menangani potensi bahaya. Selanjutnya, permukaan sudut-sudutnya kembali dipoles dengan gerinda. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti, meskipun sebenarnya tidak terlalu menyikatkan kekuatan. Lalu, bagaimana caranya batang polos seperti ini bisa diproses menjadi ulir luar dengan jarak yang seragam? Secara tepat, alat yang digunakan adalah roda penggulung ulir. Setiap roda ini dipenuhi dengan pola berjarak sama, sehingga setiap kali batang ulir melewati permukaannya, akan tercetak satu lingkaran jejak yang jelas. Namun, alat ini sangat berat, masing-masing memiliki berat sekitar 4 hingga 50 kg. Karena itu, para pekerja menggunakan crane untuk perlahan-lahan memasukkannya ke dalam poros bagian dalam. Namun, itu belum termasuk yang besar. Misalnya, roda penggulung ulir yang digunakan untuk membuat busur khusus, beratnya setidaknya 100 kg. Yang paling menarik adalah cara penggunaan roda penggulung ulir ini. Cukup letakkan bilet baja di tengah, maka roda-roda yang awalnya berada di kedua sisi akan terus menekan ke dalam. Mur adalah alat khusus yang dipasang pada ulir untuk pemeriksaan. Selama saat diputar tidak terlihat macet, itu berarti sudah memenuhi standar.